Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti dari jam 11 sampai jam 3 itu adalah asa al-mubarakah. Jadi ini momentum-momentum yang saya mohonkan Allah menaburi Anda semua. Kalau yang sakit, kita taburi hal-hal yang menyembuhkan. Nanti kita elaborasi bersama-sama. Sehingga masalah-masalah, terus mesti jalan keluarnya coba. Cuman jangan menentukan jalan keluarnya harus seperti ini atau harus seperti itu, karena Anda ini sedang diuji oleh Allah SWT. Jadi nomor satu karena kehendak Allah. Tapi nanti dulu ya, tentu saja. Ini tadi Pak Yai Alkam ini beliau Kiai Maknya di daerah Belanggu, Klaten, Salatiga dan seterusnya. Kemarin kita diberi pemandangan yang sangat indah di Belanggu. Jadi yang mandegani Maknya di daerah sana itu Mas Islamianto, vokalis Kiai Kanjeng, dan dia ikut festival juga. Jadi dia mau festival juga ini berurutan. Dan itu makin mungkin imam agak maju mundur lagi. Nah, istrinya Mas Islamianto malam tadi sudah kita yasini, kita tahlili bersama-sama. Dan yasin tahlil itu tidak ada hubungan sama NU atau Muhammadiyah loh ya. Saat dunia NU wis ono selawatan, wis ono tahlilan, wis ono yasin. Yasinan yo monggo, al-baqarah yo monggo. Sing oke kan yo mimpi ilang. Karo pinato enak. Kalau si pokoknya sih cinta-cinta. Walhasil anak itu tuh anak kelas sampai orang bertemu ya apa selesai. Nah, istri Mas Islamianto ini tiba-tiba dipanggil Allah, tidak melalui jalur logika kedokteran. Jadi seperti tidak ada apa-apa, mengingkari bukaan kelahirannya, tiba-tiba ada sesuatu yang lain yang dianugerahkan Allah sehingga dipanggil. Bukaan kelima ya, kelima. Sehingga kemarin itu indah sekali karena kita mengangkut jenazah beliau itu dalam keadaan hamil besar. Dan tidak ada yang indah melebihi itu. Ini ojo juga cita-cita. Kak Rabi mengukur mati pas meteng. Jadi keindahan itu biarkan diberikan oleh Allah, ini rasa dari cita-citamu dulu maksudnya ya. Terus itu manut kan Gusti Allah memulai. Dan saya baru menemukan wujud sing ketok moto dunia ayatul nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ketok moto. Jadi Gusti Allah ki ora jelas jeneng wahai jiwa yang tenang. Gitu. Ya ayatul nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepada Tuhan. Jadi sing ora tenang rati kembali. Aku nek arep urip awet ning dunia orang mati-mati, rasa tenang. Terus sing dijologi sing jiwanya tenang, wis ora kadunya Freeport dirampok ke keluarga Brono. Kita membela korupsi tidak karena eman hartanya, tetapi karena kita disuruh Allah menjaga akhlak kan gitu.
Kalau soal hartanya, sudah jelas bahwa di Indonesia ini harta kekayaan bumi kita itu menjadi sumber bencana kita bersama. Kita punya gas, kita punya minyak, kita punya emas, kita punya batu bara, kita punya timah, kita punya segala macam, dan kita tidak siap, seperti Pak Yai akan tadi dengar, kita tidak siap dengan kekayaan-kekayaan itu, tidak menyusun satu formasi manajemen yang mengandalkan trust di antara manusia, di antara rakyat dan pemerintahnya, apalagi dengan tidak adanya negara, yang ada kan pemerintah Indonesia, tapi negara Indonesia kan subhanallah tidak jelas. Karena ketidaksiapan manajemen dan akhlaknya, karena manusia tidak menjadi andalan utama, akhirnya kekayaan menjadi bencana. Jadi sekarang kalau dikembalikan kepada diri Anda masing-masing, gue milih di sugih yang susah, pemelarat yang seneng. Aku ngerti jawabannya. Aku sugih itu seneng. Gak ada yang garis. Aku ngerti jawabannya. Terus apal. Karena saya tidak bahasa Indonesia. Tapi kan kadang-kadang pilihannya tidak ada yang ketiga, kadang-kadang yang kedua. Jadi maka Anda teman-teman sekalian, tolong yang tidak nomor satu jangan dinomor satukan. Tolong jangan keliru bikin skala prioritas. Misalnya Anda datang ke kasihan ini, apa skala prioritasmu? Nah, gue pengen, misalnya nanti, Anda apa kesini pengen sugih? Dagangan laris, urip, saya udah detail lah, masa gue tujuanmu? Iya, tujuanmu gue. Ya nek kepingin sugih ya coba dagang, ngerampok. Pintere orang ngerampok, pintere juga orang konangan itu. Sebagaimana para koruptor itu menyesali bukan bahwa dia korupsi, tapi kok kecekel ya waktu kurang kali. Artinya, bagaimanapun dunia jangan dijadikan sesembahanmu, jangan dijadikan nomor satu. Dunia penting, tapi dia tidak nomor satu. Suami istri penting, tapi yang nomor satu adalah kebersamaan suami dan istri itu untuk mencintai Allah. Sebab istri tidak bisa diandalkan, suami juga tidak bisa diandalkan. Coba takono bojone Pak Mustafa, apa kayak mengandalkan lomba yang ini kira. Untu yang mulai melu waktu, waktu ini untu melu metu. Jadi makin lama Anda makin bisa diandalkan, toh. Maka Anda yang masih muda, suami istri, nomor satukanlah kebersamaan kalian mencintai Allah, bukan cintamu kepada istri, bukan cinta istri kepada suami, seperti itu Anda awet. Nanti kalau Anda mulai umur 40, 45, 50, Anda baru tahu bahwa andalan utama adalah bukan mencintai suami, tapi mempertahankan cinta kita bersama kepada yang memiliki kehidupan. Akhirnya kamu nanti meniduri istri, meniduri suami beda. Itu sudah bukan karena cinta yang cengeng antara laki-laki dan wanita, itu sudah bukan itu. Sudah ada nilai yang lebih tinggi lagi. Sehingga Anda tidak, mohon maaf, Anda tidak menyala hanya karena nafsu. Sekarang kan menyala itu tak halus gitu loh. Menyala lagi, jadi nggak cocok. Apa ya? Urip. Anjur gue Gusti Allah yuhil mauta minal hayy wa yajul minal hayy, dan kau menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari dinamika seksual, ya. Dan ternyata kan Anda tergantung kepada nafsu Anda kepada objek. Suatu hari Anda akan belajar bahwa Anda bisa menyala benar-benar karena dimensi ketuhanan di dalam hubungan suami istri. Sehingga ketika Anda sampai ke puncak itu Anda merayakannya dengan kalimat thayyibah. Dan yang paling dasar itu alhamdulillah. Alhamdulillah ada sama. Astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah loh,
Komen. Masa sih kalau bahasa mikir mau mandi ya? Istrinya masih suaminya untuk bosong halus yang masih suaminya untuk dibangun dulu. Jadi nek bersekomaknya ini apa pada cara kain nanti kami ngomong ini bojone matur Kang Mas dalu mereka berarti ngersakaken kula menapa coba enak tenang suaminya dulu. Terus Aisyah kan ganteng gagah. Ning nek sing ngomong kuwi bojone Nak Mustofa iki kan ya alah ya rasa menunggu gitu. Lah bojone Nak Mustofa iki ya bosok karo dhek. Kang Mas kok pal kok. Mulai dia. Mas syukur. Makanya imajinasi itu penting, tapi juga jangan salah. Jadi ya iya termasuk nanti tolong Anda pahami lagi. Jadi jiwa itu difemininkan oleh Allah. Jadi meskipun itu juga diambil dari bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu kan dibimbing oleh Allah sendiri. Jadi Allah sendiri itu memang men-set up bahasa Arab dengan ilham-ilham kepada orang Arab pada waktu itu sedemikian rupa karena rencananya nanti puncak firman-Nya adalah berbahasa Arab. Maka Allah membimbing bahasa Arab itu dalam proses peradabannya. Jadi sebagaimana sebenarnya sama, bahasa Timur semua sama. Kalau lemah kan beda ya, dalam bahasa Jawa lemah beda. Siti ya kan nggak ono kok lumayan Joko lah. Siti itu lemah. Gitu. Nek apa men? Ibu Pertiwi ya, Ibu Pertiwi orang kok. Pak Pertowo ya. Jadi bumi itu apa? Feminin lah. Mas unsa mu'anas ya. Atau kalau badan ini maskulin, mudzakkar, jasad. Nah, kalau relatif misalnya negeri, ini random aja ya. Kalau Anda yang Anda sering pakai itu ya, itu kan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu kalau kita lihat eskalasinya. Nek gemah lipah wajinawi itu memang baldatun thayyibatun. Neng Islam mempersyaratkan atau memberi dimensi yang lebih luas yaitu warabun ghafur. Kalau hanya soal kemakmuran, kalau hanya soal gedung tinggi dan banyaknya mall, kalau hanya soal kereta cepat, kalau hanya soal manajemen kenegaraan, sehebat-hebat pemerintahmu dan pemerintah saya masih kalah sama Hitler sama Fir'aun. Karena Fir'aun juga membangun negerinya luar biasa sampai bisa berusia dinastinya itu lebih dari 1000 tahun. Dan sampai hari ini masih menghidupi orang Mesir. Jadi nanti urusan ini manajemen merubah kali jodoh menjadi green belt itu bukan prestasi. Maksud gue sholat prestasi, kurang ajar tuh sampai prestasi ini dulu nanti isu-isu ustami loh sholat itu juga prestasi lah, sholat kok prestasi. Wah imam prestasi ya, ngomong rabi prestasi ya. Nah sekarang tuh kita tuh saking miskinnya apa namanya perilaku manusia dari nilai-nilai yang baik, maka orang apik sidik wah yang gumbung kira karuan kan gitu. Terus kita sebut prestasi. Dokter menyembuhkan prestasi ya orang. Zakat bukan prestasi, yang prestasi itu sedekah. Betul enggak? Yang prestasi sedekah. Kalau zakat tidak prestasi, sholat tidak prestasi, lu mau kaji prestasi duit itu.
Nek lu kaji, wah edan kayak tawaf. Orang terima pun gitu. Prestasi ya, yo. Orang prestasi. Saya cerita mengenai bagaimana menembus orang tawaf Hajar Aswad. Saya ngantar anak saya. Coba ini ratakan tekan akhirnya besoknya harus kena tajak Hajar Aswad. Orang berarti gue isol gitu. Ini pokoknya niat suci dan mohon kepada Allah. Tapi terus kira-kira jarak 200-an meter dari kata gua, uang begini loh, ulang kayak Bismillah ya. Dia akan jajal sama Sabran, kemudian kelak sama Mbak Fia. Jadi pokoknya misalnya gua warung kono Ka'bah itu 2 kali lipat ya. Ka'bah ning kono aku ning kene salat 2 rakaat wis oke. Wis melu aku terus Sabran ning mriku. Jadi aku ono wong iki tak tembus sret ngene iki koyo ora ono wong kae. Tekan Mas. Tekan, orang senggolan, orang kejemok apa-apa. Langsung tak cekel aja Raspati, ayo bang, gue membunyi soal gue terang ngambungin, aku rasa ngambung. Gue tak, tak kontak-kontak angka di biro, akhirnya Sabran masuk, dia ngambung, gue sekarang cukup 1 menit ya. Giliran sama semua yang lainnya, terus aku sama Sabran terbang, diangkat 5 meter ke belakang, gue ngangkat sopot. Dan itu kita tidak golek solo-solo, orang kayak laku berang Bismillah ya, terus tekan Mas. Apa itu prestasi? Bukan. Saya tidak bisa mengulanginya lagi. Mesti sama. Orang iso kui pas dimanjakan sama Allah bisa kuitok. Alam mesake kae. Ono bapak ngejak anake walah. Ado-ado larang-larang. Masuk orang tak beli sama proporsional kan gitu. Terus tak, jadi nggak nembus Mas. Jadi pokoknya pokoknya ngarepku karo Sabraki. Ya orang wong mesti orang tabrakan orang senggolan gitu. Nah, ketika kemudian saya naik haji tahun-tahun berikutnya saya Mbak Fia ya gitu. Jumroh itu yang mau kayak ulang-ulangan kayak yang kayak aku jangan-jangan kita rangkul gitu. Lagu kalau ngobrol lagu terus tekan ngerti tembok kuwi bandem pluk balik wes baliknya juga tidak ketemu orang. Bukan prestasi Mas. Dan jangan iri kepada itu. Sebab Allah bisa saja mentakdirkan itu kepada siapapun saja yang tidak punya apa-apa, yang tidak pernah melakukan apapun, boleh saja Allah. Misalnya gue maling 20 tahun, gue insaf, kalau Gusti Allah dipermudah dia, bisa tahu. Rasa bagus sih, duduk gue yang berprestasi. Dan itu kan visi kita. Kalau Nabi punya mukjizat, bukan Nabi yang punya mukjizat, dipinjami oleh Allah keistimewaan. Begitu juga ada di Ma'iyah, tidak boleh bangga di sini. Tidak boleh ada. Terus tahu kabeh Gusti Allah sing gawe iki ngari manut kan gitu. Mungkin majeluk ini diasupi. Maka di Kanjeng ini tentrem ini kan ini juga agak dekat dengan ayat ya Al-Mutmainnah. Soalnya mereka tenang kayak kan. Itu tenang lagi bahaya ini. Bisa irjini semua harus dipilih ya teman-teman. Oke, saya tidak perpanjang itu, tapi kita kembali ke jalanku. Terima kasih untuk yasinan Anda dan tahlilan Anda tadi. Karena Islamianto itu saya yang menemukan dan saya yang meminta dia bergabung ke GKI Kanjeng. Jadi masing-masing anggota GKI Kanjeng itu ada riwayatnya dewe-dewe. Nek Pak Is itu yang memanggil, yang membawa Pak Is ke GKI Kanjeng itu Kiai Haji Toto Raharjo. Wih prestasinya Pak Arya pokoknya dijupuk sekolah dangdut jalannya. Nah imam kui mengajukan map surat lamaran. Saya nama imam alamat di sini umur ini prestasi juara karaoke dangdut. Lalu melamar ke rumah Pak Nevi ya kan? Nama Pak Nevi. Tuh terus tak bagaimana diterima Pak. Jadi ini macam-macam riwayatnya. Pendirinya Kiai Kanjeng itu Mas Nevi, Pak Joko Kamto sama terus sama Pak Toto, 3 orang itu. Saya di belakangnya.
dan seterusnya. Jadi ini mereka ini berasal dari lingkungan yang bermacam-macam, dari yang paling jahiliyah sampai yang hari ini saya nulis di caknun.com ada judul namanya Kepala Dinas Pemeriksaan Kiri. Ada ini cerita ke Jawa tenang bae Mas. Kaki memang pakai sama-sama loh. Jadi aku minta kepala dinasnya kayak gitu. Jadi orang sebagai masukan pemburu kiri kapan-kapan. Gue kalau kiri dulu kami gawat ke sabun dibusi dan seterusnya. Tapi itu riwayat zaman jahiliyah dulu. Tapi Joko adalah orang yang menurut saya termasuk lulusan cum laude ya, Pak Joko Anton. Sangat tenang, orang yang sangat istiqomah, orang yang riwayatnya tidak karu-karuan sehingga dia menyatakan, ya Allah saya tidak ingin menjadi orang yang hebat, saya tidak ingin Pak Jokowi ngomong Ashabul Kahfi, Allah aku orang pengen jadi anggota Ashabul Kahfi, aku ingin jadi sikile-kile yang mengharapi gua itu loh. Alhamdulillah, minta sikile-kile yang mengharapi gua. Yang jaga gua itu kan seekor anjing, dan Pak Joko itu menyatakan lu aku dari sikile-kile itu sebelum itu Pak Joko. Dan macam-macam lagi prestasinya. Saya sangat bangga sama Joko karena dia bersama-sama saya itu sudah 46 tahun ya, 46 tahun. Dia gua hitam nganti saiki. Saiki dia agak jelek-jelek sekali. Itu dijaga putih sedikit-sedikit. Itu teman sekalian. Jadi sekarang gini, saya matur nuwun, saya kami kita mau diewangi untuk apa namanya lingkungan maknya di daerah sekitar daerah sampean. Sekali lagi di maknya Anda harus belajar skala prioritas. Misalnya kue ini tujuannya itu tepat, dan tujuannya tepat ya kue anu dilingkup kecil kiri. Di sini tidak ada yang hebat-hebat. Di sini ini memelihara ini ibarat pohon ini loh. Kamu harus tahu dalam hidup itu mana akarnya hidupmu. Yang akar itu apa? Lemahnya apa? Gue jangan mikir wawahan itu. Wawahan gue asal usulnya seko ono wine ditandur yang lemah. Kemudian ada harmoni antara tanah dengan biji, kemudian bersemi, tumbuh jadi pohon besar, ada dahannya, ada rantingnya, ada daunnya, kemudian berbunga, baru berbuah. Nah dalam hidupmu, mana yang bunga, mana yang daun, mana yang buah, mana yang akar. Kalau kamu ingin awet, kalau kamu ingin abadi, meskipun jasadnya tidak bisa abadi, kalau kamu ingin, ini soalnya Allah loh yang nyuruh kita belajar kepada pohon ya. Allah loh. Maka kamu harus paham. Nah di maknya ini akarnya kita jaga betul. Jadi mungkin buahnya manis, tapi kamu jangan, nomor satu konsepnya bukan buah yang manis. Konsepnya adalah bagaimana menciptakan pernikahan antara biji dengan tanah. Itu nomor satu. Nanti pasti buahnya jadi. Nah kebanyakan orang fokusnya ke kembang atau ke buah. Sehingga saya pernah menyebut rumahnya ini tidak menanam buah, menanam biji, menanam pelok. Jadi peloknya mangga lebih penting daripada daging mangga. Nah jadi matur nuwun Pak Yai menemani Mas Islamianto, dan Ibu Mas Islamianto saat ini jadi ibu dari bapak sekarang. Sehingga malam ini saya memamitkan tidak bisa hadir. Terakhir saya ulang ya Tuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah irji'i kepada pengasuhmu, ila rabbiki, bukan rabbiki radiyatan mardiyah. Tidak ada mardiyatun radiyah, tapi radiyatun mardiyah. Kalau dia menjadi kata sambung, radiyatan mardiyah. Jadi kalau Anda ingin mendapat ridho dari Allah, itu jangan sibuk minta ridho kepada Allah, tapi engkaunya harus terus men-setup dirimu agar ridho kepada Allah, mengalami apapun ridho kepada Allah. Agar asal kamu mempelajari benar apa yang terjadi pada dirimu, maka ujungnya harus ridho kepada Allah. Kalau engkau ridho kepada Allah, sudah
otomatis logis bahwa Allah akan meridhoi kamu. Makanya radiyatan mardiyah. Jadi jangan sibuk minta ridho, sibuk ridho sama Allah. Gitu loh. Nanti dapat ridho dan dapat berkah kalau kamu. Fadkhuli fi ibadi. Jadi ada klub namanya ibadi. Melbua fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli sana di klub ini yang nanti dimasukkan Allah ke surga. Kecuali beberapa orang yang nanti tidak perlu masuk surga karena dia jadi takmirnya, karena dia di luar bantuin malaikat dua, dan ibu ngomongin malaikat dua, orang bertriliun-triliun jumlahnya sejak Nabi Adam sampai kiamat kan udah dua mesin di malaikat ya, butuh asisten. Asisten ini kayak kanjeng, kayak kanjengnya sudah mau di surga, harus real. Loh, itu semua keindahan ya, jangan bukan syariat loh ini, bukan kepastian loh, ini keindahan. Kalau Anda tidak mengerti bahasa keindahan, waduh ya angel. Tidak semua itu bahasa hukum, tidak semua bahasa fikih. Anek kowe nganggo hukum nang bojomu terus piye? Kalau bojomu ya sebanyak mungkin kalimat-kalimat keindahan, betul enggak? Betul enggak? Wah, kowe ayu tenan lho, Dik. Jane nek diuber kan kuwi tidak nyata loh. Terus kita masuk jalur pokoknya Gatot Koco sudah masuk. Nek diuber ya, makanya itu bukan kalimat fakta, kalimat hukum, kalimat itu kalimat cinta. Nek kalimat cinta jangan diuber apa namanya denotasinya, dia konotatif. Asa iki bojone Mustafa ngomong wis to masuk Joko Atlet mau pokoke larang jagat yo kowe kuwi. Tapi nek dirapatke kan kurang kuasa. Larang jagat piye? Ya. Larang jagat Mustafa. Makanya bahasa cinta dan harap Anda tahu. Harap Anda tahu. Ini semua yang Anda lakukan, semua yang Anda alami, semua yang membuat orang semua di dunia bertingkat itu karena lupa bahwa dasarnya Allah itu mengatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Asal usulnya ini nek kowe pancen tresno karo aku, kata Allah, kalau engkau cinta kepadaku, ikut Muhammad. Urusannya cinta loh Mas, sejak awal loh Mas. Bahwa ikut Muhammad nanti ada aturannya, antrine, ono syariate, ono fikih, itu kan apa namanya prosedur selama mengikuti Muhammad. Tapi urusan dasarnya adalah in kuntum tuhibbunallah. Kalau engkau cinta kepadaku, cinta urusannya. Maka puncak sholat itu pasti cinta juga. Puncak haji cinta. Puncak apa saja yang Anda lakukan di dunia harus cinta kepada Allah. Dan kalau Anda mencapai itu tidak ada yang berat dalam hidupmu. Dan orang Indonesia rata-rata sudah punya naluri seperti itu. Dia orang Indonesia stres. Stresnya nanti wah, jadi aku di kampung ini bapakku terus nanti jadi pembunuh berantai. Orang-orang Indonesia mungkin. Diancuk-ancuk, tangi kesat, kesarap sekolah, orang bintang-tangi diangkat ke bapaknya berhasil untuk jadi. Komnas HAM. Jadi saya punya adik dulu. Itu nek juga angel tenan begitu wis iso digiring mlebu kamar mandi dhek ndodok ngisi langsung ndodok. Wah, akhirnya ayahku nesu iki arek situ iki akhirnya cengke ben ngono buat tanya. Dan itu dikenang sebagai keindahan oleh adik saya itu sekarang. Bayangkan kalau dia itu dulu tidak diancur-ancur. Diancur-ancur itu dingin-dingin. Jadi mohon sekarang belajar ya. Anak mungkin ini. Terus terang, wah gue sok bangga loh gue. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan Anda semua berjiwa tenang, dan itu tidak sama dengan bahwa semakin Anda tenang, semakin Anda mudah dipanggil Allah, ya tidak. Ya tidak. Mungkin, oh ini bocah tenang, tak wet-wet ah. Jadi wono yang diformalin kan Gusti Allah ya. Jadi bisa pengawetan.
Ponopo ya orang kok stres-stresan nih lah Indonesia itu wis to kayak bal-balan mati gitu tenang bae apa wis to pelanggaran hukum habis-habisan yang melakukan adalah penegak hukum ya orang masalah di Indonesia saking kuatnya orang Indonesia dulu apa era masalah tidak tertekan oleh berbagai macam masalah tetap bangkit lagi tanginya dan tidak ada yang melebihi Anda semua maka saya selalu optimis, sudahlah dunia yang segera akan hancur ini entah karena cuaca, entah karena pemanasan bumi, entah karena struktur ekonomi, entah karena sistem keuangan yang secara metodologis itu salah dalam peradaban atau karena apapun, karena kecurangan-kecurangan, karena penjajahan-penjajahan yang semakin canggih kita akan hancur, tetapi nanti ketika sudah hancur itu ada segolongan orang sing ya tetap melaku kering ya itu mesti Indonesia. Ya sudah, saya ini soal balon-balon mulai datang ke balon Google dan tidak ada seorang pun yang gelisah bahwa itu akan ada multi efek yang luar biasa. Jadi Telkomsel semua harus ikut. Kalau nggak ikut nanti kan untuk apa wong ini kita cukup pakai wifi. Wifi-nya sekarang tidak perlu BTS, tidak perlu satelit. Si Google ini sudah bikin balon di mana-mana. Nanti bikin di Kalimantan berarti. Asal ada balon itu juga dengan kita bisa komunikasi dengan siapapun. Jadi nanti nggak pakai SIM card dan seterusnya. Multi efeknya luar biasa macam-macam nanti dan itu berarti juga semua bisa diawasi di sini. Ketok. Jadi nek kowe arep kudu sik dulu ono balon ora ana. Lagi balon itu. Dan seterusnya. Maka saya menduga ya Allah, siapa yang bisa memimpin dunia kecuali pemimpin Indonesia. Maka pemimpin Indonesia harus orang yang juga berkaliber pemimpin dunia dalam segala hal. Karena pengalamannya, karena peradabannya, karena komprehensi ilmunya, karena kewibawaannya, karena ilmunya bisa membuat orang duduk dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Gimana aku dengan ini lo melangin kan mas? Pas aku dengan dapur munun gitu. Ini kalau kita tahu kan? Aku dengan ini bulannya pas sampai jam 4 pagi. Ini dasku ngeri jangan aku dijundu. Tak air nun gitu. Jadi di sini ini semua kita relatifkan belum kecuali Allah dan Rasulullah dan kemurnian jiwamu, ketenangan jiwamu itu nomor satu. Tidak penting yang lain-lain. Penting, tetapi tidak nomor satu. Itu ya. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan Kiai Kanjeng. Saya minta kita mulai dengan standar sholawat dulu. Dan sholawat ini untuk Anda semua. Anda tidak harus bisa, tidak harus. Ya nek kowe bengok-bengok alhamdulillah, melu bengok-bengok, melu rengen-rengen ora apa-apa. Ora ngerti kalimatnya ora apa-apa. Ayam itu diterima oleh Allah bukan karena dia memahami apa, tapi karena dia ikut iramanya Allah kan gitu. Wis to, apa ono pitik menunda guruke larang. Karena ini ada long weekend, ya apa-apa itu jam-jam malu baik. Jadi kalau Anda ingin taat sama Allah, belajarlah kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, mereka 100% taat kepada Allah. Gitu ya. Aku jaluk karuni, jaluk tadi, mungkin maju dengan lagi. Malam hari ini untuk menempati tempatnya Mas Islamianto yang absen karena masih belum 7 harinya. Besok baru 7 harinya Mas Islamianto, istrinya Mas Islamianto, maka diganti oleh manajer Kiai Kanjeng untuk jadi vokalis, yaitu Mas Alaihissalam. Panggilannya Alaih, nama panjangnya Alaihissalam. Ya, dia Alaih. Jadi, sih, ini gandeng lah. Gandeng udah ini gandeng bisa. Allahumma sholli